Sudah yakin bahwa kalau sudah ajal ya Allah SWT dia duduk-duduk saja di rumah pasti dia juga meninggal. Sementara yang kita inginkan, kita meninggal dalam kondisi yang terbaik, gitu ya. Tahu bahwa ajal itu semata-mata ditentukan oleh Allah SWT, maka seorang hamba dia akan senantiasa berupaya terikat terhadap hukum syara di dalam kondisi keadaan manapun, karena dia khawatir jangan sampai ketika dia melakukan suatu pelanggaran, gitu ya, pas dia lakukan suatu pelanggaran, pas ajalnya, gitu. Ini kan aib dunia wal akhirah, gitu ya, aib besar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan pertemuan kita. Insyaallah materi yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah memahami makna kematian. Salawat serta salam adalah senantiasa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Pertama, yang harus kemudian kita pahami bahwa banyak hari ini kalangan kaum muslimin mereka salah memahami terkait dengan makna kematian itu. Dalam pengantar materi ini, pertama bahwa banyak orang yang memahami bahwa kematian itu terjadi karena sebab-sebab tertentu, gitu ya. Banyak sebabnya. Misalkan kalau ketika ada orang yang naik di atas motor kecelakaan, kemudian dia meninggal di situ, maka orang mengatakan bahwa dia meninggal dunia sebabnya karena kecelakaan. Atau ada orang yang misalkan sakit jantung misalkan, maka ketika dia sakit dan dia meninggal dunia karena penyakitnya itu, maka mereka mengatakan bahwa sebabnya dia meninggal dunia karena jantungan dan lain sebagainya. Jadi itulah yang kemudian umum di masyarakat kita, bahwa banyak yang salah memahami bahwa kematian seseorang itu disebabkan karena sebab-sebab tertentu. Tentunya inilah yang kemudian harus kita luruskan pada kesempatan malam ini. Pertama, dari fakta kematian itu yang harus kita pahami terdiri dari dua aspek. Yang pertama itu adalah al-hal. Apa itu al-hal? Yakni kondisi atau keadaan yang biasanya mendatangkan kematian, gitu ya. Jadi al-hal itu adalah kondisi atau keadaan yang biasanya menghantarkan kepada kematian. Dan ini bersifat tidak pasti, dan masuk kepada wilayah yang diketahui oleh manusia. Itu namanya al-hal. Al-hal itu keadaan atau kondisi yang biasanya menghantarkan pada kematian. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal. Dengan akal inilah kita bisa memahami bahwa ada keadaan-keadaan tertentu yang apabila kita lakukan ini karena masuk kepada wilayah yang kita kuasai, apabila kita lakukan maka ini akan menghilangkan nyawa kita, walaupun sifatnya tidak pasti, gitu ya. Walaupun sifatnya tidak pasti. Misalkan gini, ada orang yang sudah putus asa dengan hidupnya, banyak beban hidupnya, banyak masalahnya, sehingga dia memutuskan untuk bunuh diri. Pergilah dia di tengah jalan menunggu mobil yang akan lewat, gitu ya. Ada rencananya dia akan bunuh diri. Maka ketika dari akalnya kan dia sudah tahu bahwa kalau ada mobil yang lewat, kemudian pas di situ dia tabrakan dirinya, maka dia akan celaka, gitu ya. Bisa saja dia akan meninggal dunia. Walaupun sifatnya tidak pasti, gitu ya. Walaupun sifatnya tidak pasti, walaupun kemudian dia tabrakan dirinya, kalau belum ajalnya, ya dia juga tidak akan meninggal dunia. Itulah namanya al-hal. Yakni keadaan yang biasanya menghantarkan kepada kematian tapi sifatnya tidak pasti. Misalkan ada orang yang naik di atas pohon, gitu ya.
kemudian dia sengaja jatuhkan dirinya, itu kan dari akal yang Allah berikan kita sudah bisa paham, oh kalau saya sengaja menjatuhkan diri saya ini di ketinggian 5 meter atau ketinggian 10 meter, maka bisa saja menghilangkan nyawa saya. Kendati pun walaupun dia sengaja jatuhkan dirinya, bisa saja dia meninggal dunia, gitu ya. Tapi bisa saja dia tidak meninggal. Palingan mungkin hanya lehernya saja yang patah, gitu ya. Lehernya saja yang patah. Itu namanya al-hal. Yang kedua adalah al-asbab. Nah, kalau kematian yang aspek kematian yang sudah masuk kepada aspek yang kedua ini, al-asbab, yakni sebab datangnya kematian, dia bersifat pasti dia. Gitu ya. Dia bersifat pasti. Nah, karena dia bersifat pasti, maka dia masuk kepada masalah yang gaib bagi manusia. Dan karena dia masuk perkara yang gaib, maka kita harus membutuhkan namanya dalil. Nah, dalam sisi aspek al-asbab, yang disebab datangnya kematian, kenapa kemudian saya katakan tadi bahwa dia bersifat pasti dia. Beda dengan al-hal, yang keadaan yang biasa menghantarkan pada kematian, tapi sifatnya dia tidak pasti. Tapi kalau sudah masuk al-asbab, sifatnya dia pasti, gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Gitu ya, ada dalil yang bersifat qat'i, yakni bahwa sebab datangnya kematian itu satu saja, gitu ya. Apa itu? Yakni telah datang ajalnya, gitu ya. Jadi ini yang harus kemudian kita luruskan. Jadi misalkan ada orang yang kecelakaan, meninggal di situ, ya karena memang ajalnya sudah di situ, sudah datang ajalnya. Mau dia naik di atas motor kah, di mobil kah, atau dia hanya baring-baring saja di tempat tidur, kalau sudah datang waktunya pasti dia akan meninggal juga. Gitu, akan meninggal juga. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an bahwa memang kematian itu sebabnya hanya satu, karena ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan kepada hambanya bahwa ajalnya atau umurnya itu sampai di situ saja. Misalkan dalam surah Al-Imran ayat 145, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalah." Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 42, "Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha." Allah memegang jiwa orang yang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Dan dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit." Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 28, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Mengapa kamu durhaka atau kamu kafir kepada Tuhanmu padahal dahulunya kalian itu mati, yakni tidak ada. Kemudian Allah menghidupkan kalian, ya seperti yang kita jalani saat ini. Tsumma yumitukum, setelah itu Allah mewafatkan kalian. Tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un, dan kemudian Allah akan menghidupkan lagi kita kembali, gitu ya. Dan hanya kepadanya lah kemudian kita akan dikembalikan. Allah menegaskan dalam ayat yang lain dalam surah An-Nisa ayat 78, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada." Di mana saja kamu berada, kematian itu akan mendatangi kamu, kendati pun kamu bersembunyi di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Atau dalam ayat yang lainnya, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Gitu. Jadi kematian itu semata-mata yang menetapkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Al-Muhyi, yakni yang Maha menghidupkan, dan Al-Mumit yang Maha mematikan. Maka penyebab kematian yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yakni sampainya ajal. Karenanya jika Allah telah menetapkan ajal, manusia tidak akan bisa lari darinya. Gitu ya. Tidak akan bisa lari darinya. Ajal itu adalah batas waktu hidup kita di dunia ini. Gitu. Batas waktu hidup kita di dunia ini.
Meskipun dia bersembunyi dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, meskipun dia sakit parah mengalami kecelakaan, kalau belum datang ajalnya, gitu ya, dia tidak akan meninggal. Betapa banyak orang yang sakit di rumah sakit sana, mungkin yang gagal ginjal, cuci darah, yang apalagi dioperasi berapa kali dan penyakit-penyakit yang lainnya. Mungkin dalam kacamata manusia, dalam pandangan, oh ini kayaknya sudah tidak lama lagi. Tapi sampai sekarang saat ini, alhamdulillah dia masih hidup. Sementara betapa banyak orang yang sehat-sehat, gitu ya, tiba-tiba kemudian kita mendengar informasi, oh dia sudah meninggal dunia. Kenapa bisa seperti itu? Karena semata-mata ajal itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pun juga semua yang hadir di sini masing-masing telah ditentukan ajal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian ketika seseorang itu meninggal dunia, satu saja asbabnya, satu saja penyebabnya, karena telah habis masa hidupnya di dunia ini, atau kita sebut dengan ajal. Gitu. Nah, dan ajal itu dia tidak dapat dimundurkan, tidak juga dapat dimajukan, walaupun hanya sedetik saja, walaupun kemudian hanya kita majukan sedetik saja tidak bisa, kita mundurkan sedetik juga tidak bisa kalau sudah datang waktunya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat yang lainnya, yang dalam surah Al-Munafiqun ayat 11, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Atau dalam surah An-Nahl ayat 61, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Nah, jadi kita sudah paham bahwa kematian seseorang itu semata-mata asbabnya hanya satu saja, yakni telah sampainya ajal. Gitu ya, telah sampainya ajal. Nah, yang berikutnya adalah jangan sampai juga kemudian kita salah paham bahwa karena kematian itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah sudah tentukan ajal kita, sehingga muncul persepsi yang salah juga bahwa kalau begitu usaha manusia itu tidak ada gunanya. Gitu ya. Kalau kita sakit tidak usah berobat dan lain sebagainya. Atau mungkin ada juga persepsi bahwa itu kan ajal sudah ditentukan oleh Allah, ya kita pasrah sajalah sambil kita tunggu. Nah, kalau Allah sudah tentukan besok kita meninggal, ya kita meninggal. Kalau Allah tentukan umur kita masih panjang, ya umur kita masih panjang. Ini persepsi yang salah. Atau juga persepsi yang lainnya, manusia itu tidak perlu bersusah payah dalam menghindari kematian. Semua itu sudah sesuai ajalnya. Nah, ini juga persepsi yang salah, atau pemahaman kematian yang salah jenis kedua, gitu ya. Jadi jenis yang pertama, kesalahan memahami kematian itu bahwa sebab-sebab kematian itu seseorang kalau meninggal dunia disebabkan karena banyak sebabnya, gitu ya. Kalau orang dia sakit kemudian sampai dia meninggal dunia, orang katakan bahwa dia sakit, dia meninggal gara-gara sakitnya. Orang kecelakaan, dia meninggal gara-gara kecelakaan. Apalagi kira-kira seorang wanita melahirkan, orang bilang dia meninggal sebabnya karena melahirkan, gitu ya. Ini adalah persepsi yang salah bahwa kematian seseorang itu semata-mata karena ajalnya telah datang, gitu. Dan persepsi yang kedua tadi itu kesalahan memahami bahwa kalau Allah yang tentukan ajal kita, kita pasrah sajalah, gitu. Maka pemahaman semestinya adalah pertama bahwa kematian, membahas masalah kematian, yang pertama yang masuk kepada wilayah yang menguasai manusia, atau manusia tidak punya andil sama sekali, yakni semata-mata hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan al-asbab, gitu ya. Al-asbab, bahwa kematian seseorang ini karena qada, gitu ya, ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Dan kita sudah paham bahwa setiap perkara yang kemudian menimpa kita, yang masuk kepada area yang menguasai manusia, yakni ketika terjadi itu bukan karena keinginan kita, gitu ya, bukan karena kemauan kita, tapi semata-mata hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita katakan ini masuk kepada perkara yang menguasai manusia, dan itulah yang kita sebut dengan qada, gitu ya.
ketentuan atau ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya. Dan segala perkara yang masuk kepada wilayah yang menguasai manusia itu, maka itu tidak akan dihisab. Gitu ya? Tidak akan dihisab. Nah, sementara perkara yang dikuasai oleh manusia yakni yang kita sebut dengan al-hal. Al-hal ini sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa dia masuk kepada wilayah yang dikuasai oleh manusia. Gitu ya? Karena saya jelaskan tadi di awal bahwa yang dimaksud dengan al-hal itu yakni kita yang Allah SWT berikan akal, kita sudah bisa menimbang bahwa kalau kita melakukan perbuatan ini, maka ini akan beresiko menghilangkan nyawa kita, walaupun sifatnya tidak pasti. Gitu ya, walaupun sifatnya tidak pasti. Karena al-hal dia itu masuk kepada wilayah yang dikuasai oleh manusia. Dan kita sudah paham bahwa kalau perkara yang masuk kepada wilayah yang dikuasai oleh manusia, maka kita akan dihisab. Gitu. Berasal dari manusia dan kemudian itu perbuatan manusia dan akan dihisab. Misalkan gini, ada orang yang karena mungkin terlalu banyak masalahnya sehingga dia memutuskan untuk minum obat nyamuk, gitu ya, minum obat nyamuk, sehingga kemudian dia mengambil obat nyamuk itu, dan ketika dia meminum obat nyamuk itu, dia meninggal dunia. Kalau dia meninggal dunia, memang ajalnya sudah di situ. Karena banyak juga orang yang bunuh diri yang mencoba minum obat nyamuk tidak mati juga. Ada saja. Pas dia sementara bunuh diri berbusa mulutnya, tiba-tiba ternyata ada keluarganya yang buka pintu. Dihantarkan di rumah sakit, kasih masuk di UGD, oh selamat. Tapi ada juga berhari-hari baru ditemukan, ternyata sudah meninggal dunia. Tapi kalau orang yang melakukan perbuatan masuk kepada al-hal, yakni keadaan yang biasa dia menghantarkan kematian walaupun sifatnya tidak pasti, dan dia mencoba melakukan itu, kendatipun akalnya itu dia sudah bisa tahu bahwa kalau dia lakukan ini akan berisiko menghilangkan nyawanya, dan dia mencoba melakukan itu, maka dia akan dihisab atas perbuatannya karena dia salah memilih, gitu ya, salah memilih. Karena akan membinasakan dirinya, dan ini kemudian akan dihisab. Makanya di dalam Al-Quran dan begitu pun juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bagaimana besarnya orang yang kemudian mencoba menghilangkan nyawanya atau yang kita sebut dengan bunuh diri, gitu ya. Maka dia akan masuk ke dalam neraka kekal, dan siksaannya itu sebagaimana apa yang dulu dia lakukan di dunia sampai dia hilangkan nyawanya itu. Misalkan kalau dia mati karena bunuh diri, misalkan dia iris tangannya, maka bentuk siksaannya seperti itu, tidak pernah berhenti, gitu ya. Tidak pernah berhenti. Sementara di akhirat itu sama sekali tidak ada kematian. Gitu. Pokoknya begitu terus siksaannya. Maka pemahaman kematian dalam dua lingkaran manusia. Pertama, yang masuk kepada area yang menguasai manusia. Ini pemahaman yang masalah kematian. Pertama, perkara yang masuk area yang menguasai manusia, maksudnya hak prerogatif Allah yang kita sebut dengan qada. Maka pertama, kita harus memunculkan keyakinan di dalam hati kita bahwa seseorang itu meninggal dunia semata-mata karena telah ditentukan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ini yang harus kita yakini. Yang kedua, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melindungi kita. Sehingga tidak ada sama sekali ketakutan. Kan kadang ada orang yang melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, ada muncul ketakutan dalam hati, jangan sampai saya pergi sana meninggal dunia. Sebagai contoh, misalkan ada seruan panggilan jihad, tiba-tiba ada seruan panggilan jihad, kemungkinan akan ada orang yang berpikir bahwa bisa saja kalau saya pergi di sana, sama halnya saya setor nyawa, gitu ya. Kenapa bisa muncul keyakinan seperti itu? Karena belum mantap keyakinan dia memahami masalah kematian, bahwa kematian itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dimanapun dia berada, di tempat manapun, kalau sudah datang waktunya pasti dia meninggal dunia. Gitu. Sehingga dengan keyakinan itulah kemudian menjadi penyemangat seseorang untuk kemudian segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan dan kondisi apapun. Gitu ya. Lihatlah bagaimana kisahnya panglima terkemuka yang bernama Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, yang begitu luar biasa, puluhan kali gitu ya mengikuti dan terjun langsung di medan peperangan, sampai kemudian suatu ketika Sayyidina Khalid bin Walid itu membuka bajunya,
itu kan dipenuhi luka tombak, luka sayatan pedang, luka panah dan lain sebagainya, tapi tidak pernah sama sekali tidak meninggal gitu di medan pertempuran. Padahal itu yang dia inginkan. Justru kemudian Sayyidina Khalid bin Walid itu meninggal di atas tempat tidur. Gitu ya. Ini menunjukkan bahwa ajal itu memang semata-mata ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang walaupun dia tidak pergi berjihad sekalipun, kalau sudah datang ajalnya di atas tempat tidur juga meninggal. Gitu ya. Jadi dengan keyakinan inilah memunculkan keyakinan bahwa ketika ada seruan dari Allah, ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, maka atau kemudian ketika ada ancaman lah, gitu ya. Misalkan ada ancaman dari rezim yang zalim, kemudian dia mencoba untuk mengancam nyawanya, gitu ya, maka dari keyakinan inilah dia yakin bahwa ajalku ini semata-mata yang melindungiku dan yang menentukan apakah ajalku akan sampai besok atau sampai lusa atau sampai kapan, itu hanya semata-mata karena Allah, maka tidak akan ada sedikit pun ketakutan yang muncul di dalam dirinya, gitu ya. Lihatlah bagaimana keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kemudian diancam oleh Raja Namrud, gitu ya, Raja Namrud, sampai kemudian beliau dibakar di tengah api yang bergejolak yang begitu luar biasa. Tapi luar biasa, Allah Subhanahu wa taala justru kemudian menjadikan api itu menjadi dingin, gitu ya, menjadi dingin. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, dan Tuhanku dialah yang Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan juga yang mematikan. Sehingga muncul keyakinan dan kemudian kita merasa senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam lindungan Allah. Nah, selanjutnya dengan hikmah kita membahas materi malam ini, apalagi yakni memunculkan semangat kita dalam berjuang. Gitu ya. Memunculkan semangat kita dalam berjuang. Tidak ada sama sekali ketakutan, gitu ya. Ketika kita berjuang, maka apalagi Masya Allah niat kita semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka bagi seorang pejuang yang menginginkan ridho Allah dan menginginkan balasan yang begitu luar biasa kelak nanti di kehidupan akhirat, maka tidak akan ada sedikit pun ketakutan di dalam dirinya. Karena dia sudah yakin bahwa kalau sudah ajal ya Allah Subhanahu wa taala, dia duduk-duduk saja di rumah pasti dia juga meninggal. Sementara yang kita inginkan, kita meninggal dalam kondisi yang terbaik, gitu ya. Kondisi yang terbaik, dalam kondisi sedang beramal soleh, gitu ya. Sedang beramal soleh. Nah, ini ya pertama dalam hal yang menguasai manusia, muncul keyakinan kita yang begitu dahsyat dalam membahas masalah kematian. Nah, yang kedua, masuk kepada wilayah yang dikuasai oleh manusia, gitu. Pertama yang harus kita lakukan, ini wilayah yang kita kuasai, gitu ya, wilayah yang kita kuasai. Pertama adalah kita senantiasa terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kapanpun kita berada, gitu ya. Karena kita sudah paham bahwa ajal itu semata-mata yang tentukan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah merahasiakan, tidak ada satupun seorang hamba yang mengetahui jadwal kematiannya itu. Gitu. Nah, ketika kita tahu bahwa ajal itu semata-mata ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba dia akan senantiasa berupaya terikat terhadap hukum syara di dalam kondisi keadaan manapun, karena dia khawatir jangan sampai ketika dia melakukan suatu pelanggaran, gitu ya, pas dia lakukan suatu pelanggaran, pas ajalnya. Gitu. Ini kan aib dunia wal akhirah. Gitu ya, aib besar ini. Maaf saja, betapa banyak orang yang dulunya itu ahlu ibadah. Bukan hanya terjadi di zaman Rasulullah SAW, di zaman kalangan para sahabat. Bahkan di zaman ini yang dulunya itu luar biasa sekali semangatnya. Tapi Masya Allah dia meninggal, ternyata dalam keadaan dia sementara bermaksiat. Gitu ya. Ada yang meninggal sementara di atas meja judi. Ada dia meninggal dunia sementara baru habis minum minuman khamar. Masih ada perutnya itu minuman khamar. Dan maksiat-maksiat yang lainnya. Dia meninggal mungkin dalam keadaan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Sehingga kemudian dia digebukin dan lain sebagainya. Gitu. Sehingga dengan memunculkan bahwa kematian itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa datang kapanpun, dimanapun,
gitu ya, tanpa bisa kita majukan atau tanpa kita mundurkan, sehingga kemudian kita dalam kehidupan kita ini senantiasa terikat terhadap hukum syara, gitu ya, terikat terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang diwajibkan Allah kita kerjakan, dan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala pun juga kita tinggalkan. Karena ada kekhawatiran dan ketakutan kita jangan sampai pada saat, dan inilah yang harus kemudian muncul dalam keyakinan dan benak pikiran kita, gitu ya. Jangan sampai saat kemudian kita seorang hamba dalam kondisi lalai baru, padahal di situ ajalnya. Dan ini yang menjadi penyemangat Khalifah Umar bin Abdul Aziz, gitu ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu luar biasa sekali ibadahnya dan pelayanannya kepada masyarakat, dan dia menjadi inspirasi. Bagaimana tidak, ketika dia akan bersantai-santai sejenak, maka dia terpikir, jangan sampai ada rakyat yang kelaparan. Dia terpikir jangan sampai kemudian ajalku hanya sampai ini, besok juga kemudian saya tidak sampai lagi. Maka ini menjadi penyemangat oleh dia untuk terus melakukan amal soleh. Yang kedua adalah senantiasa terikat dengan sunatullah dalam menghindari kematian, gitu ya. Jadi jangan juga mentang-mentang kita yakin bahwa ajal itu semata-mata datangnya dari Allah. Nah, orang juga kalau belum ajalnya tidak akan mati, kemudian kita jalan, misalkan mau melakukan perjalanan tertentu, kita tidak cek kita punya rem mobil atau rem motor. Misalkan motor, misalkan kampasnya sudah habis, itu kan ajal semata-mata ditentukan. Harus ada upaya, gitu ya. Nah, gitu, untuk senantiasa terikat dengan sunatullah, gitu ya. Ya sunatullahnya kita bawa motor, kalau tidak ada remnya, kalau tidak ada kampasnya, misalkan motor, ya bolong lah, gitu ya, bolong. Jadi tetap kita ada upaya, gitu. Tetap kita ada upaya. Misalkan juga dalam hal-hal hidup sehari-hari juga kita harus menjaga kesehatan kita, gitu ya. Menjaga kesehatan kita mungkin mulai dari pola tidur, gitu ya. Masya Allah, pola tidur yang diajarkan Rasulullah SAW itu ya, kalau tidak ada kesibukan yang lainnya, apalagi yang sesuatu yang tidak berfaedah lah, ya habis isya itu ya tidur, gitu ya, untuk mempersiapkan bangun di awal malam untuk menghidupkan malamnya, gitu. Kalau tidak ada agenda-agenda yang berfaedah. Beda kalau ada kajian-kajian yang insya Allah menambah keimanan kita, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa terikat terhadap hukum syara. Atau misalkan dalam pola makan juga kita jaga pola makan kita. Masya Allah, ini di depan kita ini ada pisang Ambon ini, gitu ya. Ini dipetik langsung tanpa karbit, gitu, Masya Allah. Jadi kita senantiasa juga terikat dengan sunatullah, gitu ya. Memahami kematian yang benar. Pertama, selalu berani dan bersemangat dalam berjuang, karena kita merasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibekingi oleh Allah, gitu ya. Contoh seseorang misalkan kalau dia punya bekingan itu luar biasa sekali bangganya. Nah, ini yang membekingi kita, yang melindungi kita ini adalah yang menciptakan alam semesta manusia dan kehidupan. Sehingga kita merasa senantiasa dilindungi oleh Allah. Tidak ada rasa ketakutan kita, wabil khusus ketakutan kita terhadap makhluk. Yang kedua, selalu terikat dengan hukum syara dalam hidup dan berjuang, karena kita mesti mengupayakan al-hal atau kematian yang paling tinggi nilainya, gitu ya. Kita harus senantiasa berupaya itu. Karena kata para ulama, sebagaimana perkataan Imam Al-Ghazali, seseorang itu akan meninggal berdasarkan kebiasaan dia, gitu ya, berdasarkan kebiasaan dia. Dan sudah banyak kejadian, ya, karena sehari-harinya itu main judi, yang main nomor-nomor itu togel, gitu ya, togel. Jadi saat dia sakarat itu dia sebut 37, nomor 8, nomor 9, gitu ya, karena kebiasaannya seperti itu, kebiasaannya. Maka dari itu, dengan kita memahami kematian yang benar inilah kemudian kita mengupayakan al-hal. Al-hal itu ini kondisi atau keadaan yang biasa menghantar kematian, walaupun itu sifatnya tidak pasti, tapi kita terus berupaya untuk mencari keridhaan Allah, dan bahkan wafat dalam kondisi yang paling tinggi nilainya, yaitu mati dalam rangka berjuang membela kalimat Allah Subhanahu wa taala, atau berjihad di jalan Allah. Itu. Selanjutnya,
Fungsi memahami kematian yang berikutnya adalah akan senantiasa berhati-hati dalam hidup dan berjuang. Karena kita tidak boleh masuk kategori bunuh diri. Gitu ya. Sekarang ini luar biasa sekali. Orang betapa gampangnya bunuh diri. Beberapa waktu yang lalu saya ada jamaah saya, habis sholat dia cerita bahwa dia punya kemenakan. Dia itu punya kemenakan. Pintar orangnya. Dia pertama tes tapi tidak lulus. Kemudian mendaftar lagi pekerjaan, tidak juga diterima. Akhirnya dia bunuh diri. Gitu. Bunuh diri dia. Masih anak muda. Gitu. Jadi hari ini angka bunuh diri itu luar biasa sekali. Apalagi negeri-negeri yang kemudian negara-negara yang tidak berakidahkan Islam, yang di sana memang tidak ada, mereka tidak memeluk Islam, rentan sekali. Rapuh sekali hidup mereka. Gitu ya, rapuh sekali. Nah, inilah kemudian kita mengupayakan. Dan semoga Allah SWT kita, anak-anak kita dan juga anak-anak keturunan kita semoga dijauhkan dari hal-hal yang kemudian membuat Allah SWT murka. Yakni salah satunya adalah jalan bunuh diri ini. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita dan juga di antara kalangan ahli keluarga kita dan yang kita, di antara anggota keluarga kita yang kita cintai. Nah, ini yang paling penting juga, bahwa fungsi memahami kematian adalah tidak takut mengambil resiko dalam perjuangan yang menuntut kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itu kalau kita baca sirah, sejarah perjalanan dan perjuangan Rasulullah SAW dan kalangan para sahabat itu luar biasa sekali perjuangan mereka. Jadi tidak takut mengambil resiko. Gitu. Karena kita sudah yakin bahwa semata-mata ajal itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita tidak mudah sedih dan putus asa jika ditinggal mati saudara kita. Gitu ya. Karena kehidupan kita ini ada yang datang dan ada juga yang pergi. Gitu. Itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lahir, ada yang meninggal dunia. Sehingga kita ini pasti akan diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kemungkinan kehilangan pasangan hidup kita kah, orang tua kita kah, keduanya ataukah salah satunya, anak-anak kita kah, cucu-cucu kita kah. Pasti kemudian sesuatu hal yang kemudian sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Kita ini pasti akan diberikan ujian oleh Allah. Salah satunya adalah kehilangan anggota keluarga kita. Nah, dengan kita memahami bahwa kematian itu semata-mata karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ketika menimpa kita musibah seperti itu, misalkan kehilangan anggota keluarga kita, maka kita berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Gitu ya. Karena kita sudah yakin bahwa oh ini saudara saya, orang tua saya dan lain sebagainya dia meninggal dunia semata-mata karena ajalnya telah datang. Gitu ya. Dan Allah menjanjikan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesiapa saja yang kemudian dan Allah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya oleh Allah tanpa batas. Jadi orang yang bersabar itu, yang bersabar pahalanya itu tanpa batas, gitu ya, tanpa batas dia. Dan para ulama mereka jelaskan posisi sabar ketika kita dikena musibah itu sabar kualitas paling bawah, gitu ya, yang paling bawah sebenarnya. Tapi sabar yang paling tinggi kualitasnya adalah kita sabar melaksanakan setiap apa yang Allah perintahkan kepada kita, yang Allah wajibkan, dan berupaya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Orang kan memahami oh musibah itu sabar itu ya ketika anggota keluarga kita meninggal dunia, kita sabar. Itu kualitas sabar yang paling bawah itu. Gitu ya. Yang paling bawah, tapi yang paling tinggi adalah kita bersabar terhadap berbagai perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an, bahasa Al-Qur'an bahwa salat itu sungguh berat, gitu ya, dikerjakan kecuali orang-orang yang khusyuk. Gitu, yang khusyuk dan perintah-perintah yang lainnya. Ini berat sekali kalau ada perintah Allah yang sifatnya wajib, gitu ya. Berat kita laksanakan, tapi Masya Allah, hanya di dunia ini saja kita mengerjakan setiap perintah Allah dan menjauhi larangan. Sementara di akhirat itu adalah tempat kita memanen atau memetik dari hasil kerja keras kita yang berupaya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan selanjutnya
kita senantiasa bercita-cita untuk mati syahid. Gitu ya. Kita senantiasa bercita-cita dalam hidup ini, kita harus punya misi, punya visi dan misi, yakni bagaimana kemudian kita bisa di titik akhir kehidupan kita dunia ini dalam kondisi kita mati dalam kondisi yang terbaik, yakni mati syahid. Ya, baik, sampai di situ materinya.